Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Sahabat channel Kiai Panca TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa live kembali, saya bisa berkarya kembali di YouTube. Sahabat Kiai Panca TV yang berbahagia, kemarin kita telah membahas beberapa tips agar kita terhindar atau sembuh dari asam lambung, yakni menggunakan kunir atau kunyit. Pada malam hari ini kita nanti akan membahas konten mengenai pendidikan, yakni pendidikan pondok pesantren dengan konten di bawah ini. Terima kasih, tapi sebelum itu saya baru ingat bahwasanya kacamata saya ini ketuker yang kepakai di anak saya, maka akan saya ganti dengan kacamata yang biasa saya pakai. Nah, terima kasih. Sebentar lagi musim kelulusan akan segera tiba, bahkan saat ini juga ada yang melaksanakan wisuda. Karena tetangga saya kemarin itu melaksanakan wisuda. Sahabat channel Kiai Panca TV yang berbahagia, bagi orang tua yang ingin menaruh atau ingin mengirim anaknya di pondok pesantren, sebaiknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Mengapa? Karena lingkungan di rumah ketika anaknya masih di rumah dengan lingkungan di pesantren ketika anaknya dikirim di pesantren itu sangat beda sekali, bahkan bisa dikatakan beda jauh. Maka dari itu harus ada persiapan, harus ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh orang tua. Yang berhasil channel Panca TV rangkum ada 5 persiapan ketika orang tua harus memondokkan atau ketika orang tua menginginkan anaknya di pondok. Yang pertama, yang paling utama, yakni orang tua harus meniatkan dengan tulus dan ikhlas. Mengapa demikian? Karena fakta yang ada, khususnya kaum hawa ataupun kaum ibu, ketika ingin mengirimkan anaknya di pondok itu setengah ikhlas, setengah tidak. Ada beberapa kekhawatiran. Nah, oleh sebab itu agar kaum hawa, kaum ibu tidak khawatir, harus dipersiapkan anaknya dengan matang atau dengan bagus. Yang ketiga, yang kedua adalah usia anak. Usia anak ini sangat penting sekali. Mengapa demikian? Usia anak ketika dipondokkan itu sangat mempengaruhi sekali. Satu, kejiwaan. Yang kedua, pelajaran atau tingkat keilmuan. Nah, usia anak berapa yang ideal untuk dipondokkan? Usia anak yang ideal untuk dipondokkan adalah ketika anak menginjak akil balik. Lebih gampangnya ketika anak lulus SD atau lulus SMP. Mengapa demikian? Karena ketika anak lulus SD dipondokkan itu bisa mengikuti pelajaran. Itu. Yang kedua, anak tidak terpengaruh lingkungan di luar rumah atau lingkungan sekarang ini luar biasa. Itu. Maka dari itu, semenjak lulus SD ataupun paling lambat lulus SMP, anak segera di pondok ketika orang tua ingin mempunyai cita-cita anaknya di pondok. Selanjutnya, karena yang ketiga ini melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah. Jadi sebelum anaknya di pondok itu benar-benar harus disiapkan dengan kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku yang mandiri. Karena mau tidak mau ketika dikirimkan di pondok nanti anak harus mandiri dalam segi mencuci, mandiri dalam segi makan, mandiri dalam segi menata buku dan pelajaran, dan mandiri ketika memilih teman. Pada saat di rumah, anak ketika belajar buku harus ditata oleh ibunya atau oleh bapaknya. Ketika di pondok nanti anak harus bisa menata sendiri jadwal atau pelajarannya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah orang tua harus survei ke pondok. Karena di Indonesia ini ada beberapa pondok pesantren, beberapa jenis pondok pesantren. Yang bisa kita rangkum ada 3 jenis pondok pesantren. Yang pertama adalah pondok pesantren salafiyah atau pondok pesantren tradisional. Yang kedua adalah pondok pesantren salafi. Yang ketiga adalah pondok pesantren modern.
Jadi orang tua harus benar-benar tahu agar tepat sesuai harapan untuk mengirimkan anaknya di pondok. Nah, jenis-jenis pondok ini nanti akan kita bahas di channel Kiai Panca selanjutnya. Yang kelima adalah anak dibiasakan mandiri. Nah, ketika anak di rumah ini masih dimanjakan, terlalu dimanjakan, maka mau tidak mau di pondok nanti anak harus apa-apa sendiri. Nah, jadi seperti itu, orang tua tidak bisa membantu. Karena apa? Di pondok itu tidak bisa ditunggu terlalu lama oleh orang tua, dan juga dijenguk pun sudah ada aturan oleh kebijakan pondok. Maka dari itu usahakan dipersiapkan sejak dini kemandirian anak ketika di rumah. Terima kasih sahabat channel Kiai Panca TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi beberapa paparan persiapan ketika orang tua ingin menaruh atau ingin mengirimkan anaknya sekolah thalabul ilmi di pondok pesantren. Sebelum saya tutup, ada kata-kata yang sangat menarik sekali ketika anak Anda nanti ditaruh di pondok. Ini bisa untuk masukan bagi orang tua untuk menasihati anaknya, yakni bil jari wa tanwini wa musnadin bil ismi tamizun khasor. Seorang thalabul ilmu itu harus mempunyai sifat yang pertama hijar, yaitu tawadhu. Yang kedua tanwin, yaitu mempunyai kemampuan. Yang ketiga inida atau zikir. Jadi harus benar-benar ingat, ya, ingat dengan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kecerahan agar mudah dalam thalabul ilmi. Yang keempat adalah harus berpikir, harus menggunakan pikiran. Yang terakhir adalah bimusnad ilaihi, harus dengan ikhlas, baik orang tua ataupun anak. Mudah-mudahan bisa membantu kepada orang tua semuanya, membantu untuk menasihati anak tata cara thalabul ilmi dengan baik. Terima kasih. Sebelumnya, ketika Anda menyukai video ini, silahkan subscribe atau komen yang ada di bawah ini dengan baik, dengan sopan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda, khususnya orang tua yang ingin mengirimkan anaknya di pondok. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan tadi, karena saya adalah manusia biasa. Adapun ada kebenaran yang saya sampaikan adalah hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Tetap ikuti channel Kiai Panca TV. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.